Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di tempat ziarah di Eyang Dalam Haji Kaputihan Lemah Suci. Jadi berada di Kampung Cibaligo, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Oke, kita langsung saja. Kita ziarah langsung. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Amin ya Allah. 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 Amin ya Allah.
Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala ruh sayyidina Muhammad fil arwah wa sholli ala jasad sayyidina Muhammad fil ajsad wa sholli ala qabri sayyidina Muhammad fil qubur. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad min at-tahiyyati wa salama. Amma ba'du. Pada malam hari ini, malam Kamis yang memang secara khusus untuk berziarah ke tempat ini adalah malam Kamis ya, dan malam Senin. Atas izin Allah, ya, qadarullah, kami bersama Kuncen yang saat ini memegang sebagai juru kunci di Makom Keramat ini, yaitu Ustaz, dan alhamdulillah bisa sowan, bisa silaturahim berziarah kepada semua yang ada di Makam Keramat Eyang dalam Haji Kaputihan Cibaligo, LW2 Desa Cihanjuang, ya, bisa berziarah ya, kepada ahli kubur semua. Tentu ini adalah berdasarkan anjuran Rasulullah SAW. Nahaitukum an ziyaratul kubur wa zuruha itu zida fid dunya wa tudzakirul akhirah. Aku melarang kalian berziarah kubur, maka berziarahlah kalian agar kalian zuhud di dunia dan mengingat akhirat. Ya. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut, pada awalnya ziarah kubur itu dilarang ketika orang-orang salah niat, salah tujuan, dan salah cara dalam berziarah. Tetapi kemudian Rasulullah SAW malah memerintahkannya agar dilaksanakan ziarah kubur itu dengan tujuan kita menjadi zuhud di dunia ini. Artinya bisa menghilangkan apa yang namanya hubbud dunia, ya, hati terpaut untuk mencintai dunia sehingga lupa kepada akhirat dan lupa kematian, lupa juga kepada Allah SWT, ya. Dan agar kita mengingat akhirat. Jadi bukan saja saat ini kita berziarah kepada ahli kubur, namun kita harus ingat bahwa kita pun akan menjadi ahli kubur, entah kapan, ya, entah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun lagi kita ada jatah hidup di dunia ini. Oleh sebab itu maka kita berziarah kubur itu agar ingat kematian, dan akhirnya hikmah dari ingat kematian itu adalah kita semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bertaubat dari segala dosa dan kesalahan, kemudian memohon limpahan rahmat, barakah, maghfirah, ampunannya daripada Allah SWT, dan tentunya berharap kita husnul khotimah, ya. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan kamal menikmah al-maut bi husnul khotimah. Jadi kesempurnaan nikmat daripada Allah itu adalah mati husnul khotimah. Ya, kita di sini berzikir kepada Allah, membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan lainnya, ya, intinya membaca Al-Quran selain daripada membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil yang dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kuncen itu Sandan. Kemudian kita isolkan, kita sampaikan, ya, kita hadiahkan pahala segala bacaan kita itu kepada seluruh ahli kubur, khususnya yang ada di makom ini. Jadi kita mendoakan kepada mereka yang kita pun, ya, insya Allah tidak akan lepas daripada timbal baliknya, ya, dari kita mendoakan kepada mereka itu. Tidak ada sedikit pun kita itu bertujuan ziarah kubur itu meminta-minta kepada ahli kubur, ya.
tidak ada. Tapi kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan nikmat kubur, ya, agar Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan agar bagi mereka alam barzakhnya, alam kuburnya itu dijadikan Allah laksana taman dari taman-taman surganya Allah, ya, tidak dijadikan seperti satu jurang atau lubang daripada lubang-lubangnya atau jurang-jurangnya neraka, ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan perlu saya sampaikan sedikit, mungkin nanti ditambah oleh Pak Kuncen, bahwa makam ini merupakan makam keramat yang usianya sudah lumayan cukup tua, ya, ratusan tahun, ya. Karena secara turun-temurun saya mendengar informasi, ya, bahwa beliau ini, Sahibul Maqbarah ini adalah eyang dalam haji Kaputihan yang merupakan salah seorang daripada muridnya Kangjeng Sunan Kalijaga Syekh Ahmad Syahid rahimahullah ta'ala, ya. Bahkan makam ini adalah merupakan cikal bakal daripada adanya desa Cihanjuang, karena konon dulu itu di makam ini ada pohon hanjuang yang sudah ratusan tahun hidupnya itu tidak berubah keadaannya, itu tidak menjadi tumbuh seperti biasa gitu, ya, meninggi dan membesar, tidak. Jadi tetap aja katanya itu seperti itu. Maka daerah ini disebut daerah Cihanjuang. Jadi lebih dulu adanya Sahibul Maqbarah ini yang dalam haji daripada berdirinya kepengurusan pemerintahan desa Cihanjuang. Kurang lebih mungkin seperti itu. Dan kita mohon kepada Ustaz Dan untuk sedikit menyampaikan pengetahuannya tentang makam ini, karena tentu beliau lebih tahu daripada kita semua yang berziarah. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji yang memberikan waktu kepada saya untuk berbicara, menyampaikan apa saja pengetahuan saya tentang makom yang dalam Kaputihan Cibaligo. Saya menerima amanat sebagai kuncen dikarenakan kuncen yang bernama Pak Asep meninggal, dan tokoh-tokoh khususnya Cibaligo dan Kepala Desa Cihanjuang memilih saya untuk meneruskan jejaknya kuncen-kuncen yang sudah terdahulu. Di dalam pengetahuan atau pemberitahuan yang pertama, saya diberitahukan oleh Mahaji Ilah Daswilah almarhumah yang beberapa kurang lebih 1 tahun dia meninggal. Sebelum meninggal dunia, dia memberikan sebuah buku tentang sejarahnya yang dalam haji, dan perlu diketahui di sini pun bukan hanya yang dalam haji Kaputihan Cibaligo, berikut ada yang dalam istri, tapi bukan istrinya, dia adalah temannya yang berjuang menegakkan agamanya Allah. Dalam sejarah tersebut, dan disampaikan dalam buku tersebut, dahulunya ini sebuah makom yang dikelilingi oleh akar beringin yang berlapis besar. Setelah almarhum Kuncen Abah Haji Aan Mumin meninggal, diteruskan oleh Abah Carma Sopandi. Lalu mulailah pembangunan demi kenyamanan sejarah
dikarenakan banyak peziarah yang datang terutama pada bulan Mulud. Banyak peziarah dari Banten ada dulu banyak sampai nginap. Oleh karena itu maka Abah Carma meminta atau mohon kepada Sohibul Maqbarah untuk menyiapkan atau membuat bangunan. Alhamdulillah setelah Abah Carma membuatkan bangunan tersebut, lalu sekian lama berikutnya Abah Carma pun meninggal dunia, maka diteruskan oleh Abah Asep Sumarna bin Abah Carma, dan alhamdulillah dia pun meneruskan perjuangannya untuk pengabdian supaya orang-orang Cianjuang mengetahui bahwa di sini ada sesepuh atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk menyampaikan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Maka beliau pun dengan masyarakat bergotong royong untuk memperluas bangunan yang asalnya daripada Abah Carma. Alhamdulillah sampai sekarang bangunannya sudah selesai, sudah dapat dinikmati oleh peziarah. Apabila hujan pun tidak kehujanan atau kepanasan. Mungkin sejarah singkat cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mencen, Pak Ustadz, dan begitu jelas apa yang terkait dengan keberadaan makam ini. Jadi kepada saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, silahkan bagi yang ingin mencari ketentraman hati, ketenangan jiwa, atau berwasilah ya, mencari cara untuk bisa sampai kepada Allah SWT, dengan kata lain juga disebut tawasul ya. Tentunya kita sebagai insan biasa yang hidup di dunia ini tidak lepas dari berbagai hajat, keinginan, kebutuhan, dan kita wajib berusaha, berikhtiar baik secara zahir ataupun secara batin, diantaranya dengan berdoa di tempat-tempat keramat gitu ya. Insya Allah itu bisa mempercepat ijabah Allah SWT diberikan kepada kita. Dan kami rasakan sendiri ya, bagaimana berada di tempat ini yang memang sudah direnovasi sedemikian rupa, makamnya sangat representatif lah, sangat nyaman, kemudian aman juga karena ada keterkaitan selain kuncen juga aparat setempat di sini, RT RW sampai kepala desanya itu, dan tokoh-tokoh masyarakat sangat guyup, sangat kompak ya, gotong royong mendukung segala aktivitas yang ada di tempat ini. Jadi bahkan musolahnya saya lihat tadi ya, nanti bisa di center juga itu enak sekali kelihatannya ya, nyaman lah gitu. Musolahnya, tempat parkirnya luas, sepertinya berhari-hari atau beberapa malam bagi yang ingin kholwat pun di sini insya Allah nyaman sekali ya. Dan dulu itu saya pernah menyaksikan sendiri ketika saya masih kecil itu, beberapa kali kesini. Memang akar-akar yang dikatakan oleh Ustadz dan tadi itu benar, tapi anehnya walaupun pohonnya itu berada di dekat makam ini, akarnya secara logika itu menembus ke area makam ini gitu, tapi malah berkeliling ya, jadi berbelit sendiri akarnya itu, jadi tidak sampai menembus ke tempat ini. Secara logika mestinya menembus, tapi qadarullah akarnya itu malah melingkari tempat ini, makam ini. Dan masih banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh orang tua kami tentang karomah dari Eyang dalam haji ini ya. Yang jelas sekali lagi beliau adalah salah seorang mujahid fisabilillah, pejuang di jalan Allah untuk dakwah Islamnya ya, untuk menyebarkan agama Allah, agama Islam
di kawasan ini karena beliau adalah salah seorang murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga Syekh Ahmad Syahid rahimahullah ta'ala. Mungkin sementara liputan perdana untuk keberadaan makom keramat Eyang dalam Haji Kaputihan Cibaligo ini cukup sekian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi semua pemirsa atau siapa yang berkenan untuk membuka channel ini dan menyaksikan liputannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita tadi telah melaksanakan ziarah kubur Eyang dalam Keputihan dengan yang dipimpin oleh kuncen di sini, dan kita juga sudah mendengarkan dari guru kita yaitu Syunohun Aku Abdurrahman Al-Qadiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berkah dan mudah-mudahan menambahkan wawasan untuk kita semua. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kita langsung ke kobong deh guys. Berangkat.